Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Piala Asia U23 2024 Qatar akan berlangsung mulai dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda sudah tiba dan semangat mulai latihan. Rizky Ridho dan kawan-kawan kembali menjalani latihan di Qatar setelah tiba di sana 10 April lalu. Tim asuhan Sintayong menggelar pemusatan latihan di Qatar setelah sebelumnya menjalani persiapan di Dubai, Uni Emirat Arab. Tim Merah Putih akan menghadapi tuan rumah Qatar di laga pertama penyisihan grup Piala Asia yang akan berlangsung besok. Garuda Muda akan membuka perjalanan di Piala Asia U23 dengan berjumpa tuan rumah Qatar di Jassim bin Hamad Stadium 15 April besok. Tak ingin membuang waktu, pelatih Sintayong langsung menginstruksikan anak asuhnya untuk menjalani latihan setibanya di Qatar. Skuad Garuda menjalani latihan ringan untuk menjaga kebugaran tubuh sebelum tampil di laga perdana. Terkait laga pembuka, kiper timnas Indonesia Dava Fasya menyatakan timnya sudah siap melawan tuan rumah. Namun dia mengingatkan rekan-rekannya agar tak meremehkan lawan dan selalu bekerja keras merebut kemenangan di setiap pertandingan. Tidak terlalu berat, latihan ringan, tapi tetap fokus dan kerja keras. Dan coaching staff juga memberikan pesan dan motivasi untuk kita bisa sampai final nanti. Kita tidak boleh meremehkan lawan, yang penting kita kerja keras, kita berusaha, yakin pasti bisa. Sebelum tiba di Qatar, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat melakukan pemusatan latihan selama 10 hari di Dubai. Skuad Garuda Muda menjalani 2 kali laga uji coba dengan hasil kalah 1-3 melawan Arab Saudi dan menang 1-0 ketika jumpa Uni Emirat Arab. Timnas U23 akan lakoni laga pertama Piala Asia menghadapi tuan rumah Qatar. Mampukah anak asuh Sintayong ini membuat kejutan di Piala Asia? Apa saja kira-kira strategi dan persiapan melibas tim Qatar nanti? Kita akan perbincangkan hal ini dengan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia, Pak Sumarji. Selamat sore, Bang Sumarji, sehat selalu. Oke, Mas Sumarji, banyak pihak ini yang menyebut Indonesia ini berpotensi lah masuk 4 tim terkuat ASEAN di kualifikasi Piala Asia U23 ini. Timnas ini kan masuk grup berat ya, di grup A. Ada Australia, kemudian juga Qatar ya. Malam besok akan dengan Qatar. Anda sendiri bagaimana optimisme terkait dengan posisi di grup A ini? Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi berkaitan dengan timnas U23 di Piala Asia ini untuk bisa menuju ke Olimpiade, kami sudah mempersiapkan, tim sudah mempersiapkan lawan yang kita hadapi. Pertama, itu besok kita akan menghadapi tuan rumah Qatar. Tentunya berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi, dikarenakan ini juga tuan rumah, kita juga harus betul-betul mempersiapkan tim itu dengan baik. Berkaitan dengan apa yang harus dipersiapkan, tentu tim pelatihan sudah mempersiapkan itu semuanya dengan baik. Dan yang menjadi poin terpenting adalah bagaimana kesiapan para pemain sendiri untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus, yang sangat maksimal. Dikarenakan target yang kita inginkan kita supaya bisa lolos, seperti itu. Oke, ini kan kemarin sudah melakukan latihan juga di Uni Emirat Arab. Sekarang kemudian siap besok akan ada pertandingan begitu. Sejauh ini secara fisik dan mental Garuda Muda ini bagaimana? Oke, rupanya kami, Bang Sumarji. Ya. Ya, secara fisik dan mental Garuda Muda bagaimana? Bang Sumarji bisa mendengar suara saya di studio? Ya, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Dengar. Oke. Ya. Saya ulang lagi, kalau Garuda Muda kita secara fisik dan mental bagaimana menghadapi pertandingan besok? Ini yang menjadi progres yang sangat baik, ya. Progres yang sangat baik dari sisi mental, fisik, dan juga bagaimana bisa menerapkan strategi yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong.
anak-anak semuanya bisa menjalankan itu dengan baik. Artinya dengan kolektivitas anak-anak yang ada itu bisa menumbuhkan semangat yang tinggi di antara para pemain dan bisa membuat chemistry para pemain itu semakin baik begitu perkembangan dari hari ke hari semakin baik dan semakin bagus. Itulah yang menjadi kebanggaan dan menjadi harapan kita semua sehingga dengan chemistry yang cukup baik di para pemain itu bisa membawa aura positif di pertandingan yang akan kita laksanakan besok malam. Seperti itu. Oke, kalau melihat tim lawan, tim tuan rumah ini, seperti apa ini Bang Sumarji? Apa yang kira-kira perlu diantisipasi? Ya, jadi gini, kita melihat bahwa yang kita hadapi ini satu Qatar. Kita tahu bahwa sepak bolanya cukup luar biasa perkembangannya dan yang kita tahu bahwa Qatar adalah tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini. Sehingga yang pasti kalau kita analisa bagaimana Qatar akan bermain, tentu dari tim analisis itu sudah mempersiapkan itu dengan baik dan tentu kita sudah banyak mempelajari beberapa hal yang tentunya itu menjadi strategi dan cara daripada tim lawan yang akan kita hadapi. Itu berkaitan dengan itu dari tim analis inilah yang betul-betul berperan aktif supaya kita bisa membaca dan bisa tahu apa yang akan dimainkan sehingga kita bisa tahu strategi apa yang harus kita jalankan besok ketika timnas muda itu menghadapi Qatar seperti itu. Oke, artinya apakah ada strategi baru, ada kejutan baru yang akan hadir besok begitu? Ya, kita tahu bahwa Sintayong ini kan banyak hal yang susah ditebak ya, dan tentu berkaitan dengan itu kan di dalam suatu peperangan itu kan ada strategi-strategi yang memang harus ditampilkan, tetapi kan tentu itu akan kelihatan ketika tim itu bertanding, ketika tim itu berperang. Kalau sekarang ini strategi-strategi yang sudah kita persiapkan dari detail apa yang harus dimainkan itu semuanya sudah ada. Nah, besok tinggal kita lihat seperti apa yang akan dimainkan, akan diperankan oleh para pemain dan strategi apa yang akan diberikan ditampilkan oleh coach menghadapi lawan yang cukup berat. Oke, Bang Sumarji terakhir, ada target kah? Mungkin poin yang harus dicapai besok? Halo, Mbak. Ya. Mbak. Target poin Bang Sumarji apa? Iya, jadi begini, kita jauh-jauh semuanya sudah sepakat bahwa untuk gelaran ini kita menginginkan bisa lolos ke fase berikutnya. Sehingga dengan kita punya niat, punya semangat, punya keinginan, punya tujuan yang kuat, ya tentunya targetnya harus bisa mendapatkan poin. Seperti itu. Baik, kita nantikan kejutan yang akan diberikan oleh Garuda Muda besok. Terima kasih Bang Sumarji, manajer Timnas Indonesia, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.